kita membayangkan sebuah buku cerita bisa lahir dari imajinasi anak-anak? Di kelas kami, mimpi itu menjadi kenyataan. Yuk lihat bagaimana mereka bekerja sama menciptakan karya yang luar biasa. Di tengah maraknya isu penurunan minat baca anak, TK Rosiana di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember justru menemukan secercah harapan. Sebagai guru kelas B, saya Saktika Rosiana menyaksikan langsung bagaimana anak-anak didik saya begitu antusias dengan buku. Saat kegiatan literasi pagi, mata mereka berbinar dan senyum rekah saat mendengarkan cerita. Ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, minat baca anak-anak akan tetap tumbuh subur. Dulu saya seringkali merasa kesulitan membuat kegiatan literasi pagi menjadi menarik bagi anak-anak. Untuk mengatasi tantangan agar minat baca anak tidak turun, saya mengajak anak-anak untuk menjelajah dunia buku melalui berbagai cara. Selain memanfaatkan teknologi dengan buku digital, saya juga membawa mereka ke perpustakaan daerah. Saya menyadari bahwa anak-anak membutuhkan variasi dan kebebasan untuk memilih buku yang sesuai dengan minat mereka. Kunjungan ke perpustakaan tidak hanya membangkitkan minat baca, tetapi juga menggugah kreativitas anak-anak. Jadi tadi ada pesisnya yang nulis Kak Moira Nurul, kemudian diterbitkan oleh. Berapa tokohnya dalam buku cerita ini? Siapa tokohnya? Setelah diskusi yang penuh dengan semangat, saya mengajak anak-anak untuk berkolaborasi dalam menciptakan buku cerita. Setiap anak diberi kesempatan untuk memilih peran yang sesuai dengan minat mereka. Apakah itu sebagai penulis, ilustrator, atau bahkan tokoh utama dalam cerita. Saat mengajak mereka membuat buku cerita sendiri, saya menemukan tantangan baru. Beberapa anak merasa kurang percaya diri dan kesulitan berkonsentrasi saat dubbing suara tokoh. Namun, dukungan dari teman-teman sekelas menjadi motivasi yang luar biasa. Mereka saling menyemangati dan memberi semangat, sehingga semua anak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan dukungan positif sangat penting dalam mengembangkan potensi anak. Dengan menggunakan alat bantu seperti mikrofon kondenser, mereka semakin bersemangat untuk mengisi suara karakter. Saat suara mereka diedit dengan berbagai efek suara, tawa dan kegembiraan memenuhi ruangan. Bahkan saat gambar mereka dianimasikan, mata mereka berbinar penuh kagum. Proses kreatif ini tidak hanya menghasilkan buku cerita yang menarik, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri dan kemampuan bekerja sama mereka. Iya, kalung sapi bagus sekali. Tidak hanya anak-anak yang berseri-seri saat buku cerita buatan mereka ditayangkan secara digital. Saya pun merasa bahagia melihat hasil karya kolaboratif ini. Senyuman mereka saat melihat karakter-karakter yang mereka ciptakan hidup di layar adalah hadiah terindah bagi saya sebagai pendamping mereka di sekolah. Proses kolaborasi ini menghasilkan buku yang sesuai dengan imajinasi anak. Di sini guru hanya membimbing, anak adalah bintangnya dalam menghasilkan sebuah karya. Setiap sudut dari buku ini adalah wujud kolaborasi, kreativitas, kemandirian, proses yang paling utama. Dan hasil dari buku ini adalah bukti dukungan yang tepat, kepercayaan anak usia dini dalam menghasilkan sebuah karya. Halo Atar dan Akila. Senang sekali ketemu Atar dan Akila dalam kegiatan refleksi belajar kita hari ini ya. Nah, teman-teman juga ingin tahu nih apa yang sudah Akila dan Atar pelajari. Boleh kan kita ngobrol-ngobrol? Boleh. Nah, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Kemarin kita sudah jalan-jalan ke perpustakaan. Nah, hasil dari perpustakaan boleh diceritakan ke teman-teman? Nah, siapa dulu nih yang mau cerita? Oke, Atar dulu. Aku kemarin
membaca buku tentang kendaraan. Perasaan Akila gimana nih setelah diajak guru jalan-jalan ke perpustakaan? Senang. Nah, kenapa kok Akila merasa senang? Di sekolah kan juga ada perpustakaan. Bedanya apa dengan perpustakaan daerah? Soalnya banyak buku, banyak Lebih banyak bukunya, lebih menarik. kayak buku dinosaurus, Wah. ikan, itu. Nomor-nomor. Nomornya besar. Nah, setelah ke perpustakaan, Akila balik sekolah ya, di sekolah. Kemudian kita membuat sebuah teman-teman dan Akila kembali ke sekolah ya, di sekolah. Kemudian kita membuat sebuah buku cerita. Nah, buku cerita. Kita punya peran masing-masing di sana. Ya. Apa saja? Mewarnai, membuat suara dan membuat gambar. Mewarnai, membuat suara dan membuat gambar tokoh kartun. Nah, kebetulan bagian peran Ata dan Akila apa nih waktu itu? Waktu dalam buku cerita. Aku yang mengisi suaranya. Mengisi suara tokohnya apa nih? Ini contoh buku. Ini petualangan si telur kata. Yang ini ya. Dan persahabatan yang indah. Nah, persahabatan yang indah dan petualangan si telur kata. Dari dua buku ini mana nih yang paling disukai? Aku dua-duanya. Dua-duanya. Ada teman lain yang mengisi suara dari? Ada. Siapa? Adi, Isra, Mevin juga ikut terlibat dalam buku ini ya. Kemudian siapa nih temennya yang jago gambar di sekolah? Yang waktu itu bikin. Marvel itu bisa. Marvel paling suka gambar ya. Jadi Marvel yang paling suka gambar. Kemudian yang mewarnainya paling bagus di antara teman-teman? Ata juga paling suka mewarnai ya. Di sini ada karya kalian yang tidak sebagai perannya sebagai pengisi suara, tapi ada nggak di sini yang jadi menggambar? Akila atau Ata? Ada, mewarnai juga di sini. Nah, dari sudah bisa mewarnai, menggambar dan membuat buku cerita, perasaannya gimana nih? Senang banget karena dapat pengalaman baru. Banyak buku-buku yang bisa dibaca untuk menarikkan hal kepada otak. Ya. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman dengan belajar yang diajak guru nih kalau pengalamannya? Jangan lupa baca buku biar otak pintar. Jangan lupa baca buku biar otak pintar. Nah, anak-anak Rosiana, selamat ya. Kalian sudah bisa membaca dan mencintai buku. Dan ingat, teman-teman, paling benar adalah kita Baca buku. Dan terus cinta buku. Sampai jumpa. Bye.